Shalom, selamat siang. Saya akan membawa materi tentang teori atom. Perkenalkan, nama saya Matroina Hanalaa, NIM 20147201011, Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tribuana Kalabai. Teori atom. Teori atom dibagi menjadi dua, yaitu model atom dan partikel penyusun atom. Model atom yang pertama, atom Dalton, atom Thomson, atom Rutherford, atom Nersborg, atom modern, dan mekanik kuantum. Yang kedua, partikel penyusun atom. Yang pertama, elektron, proton, neutron, dan penemuan inti atom. Model dan teori atom. Yang pertama teori atom Dalton. Sebelum teori atom Dalton, Demokritus sudah menjabarkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya begini, jika kita punya kapur ditumbuk sampai dia halus, sudah tidak bisa lebih halus lagi, itu artinya sudah mencapai atom. Tetapi penemuan Demokritus ini kurang disertai dengan eksperimen, jadi masih sebatas dugaan atau wacana. Teori atom Dalton yang paling pertama untuk diakui ialah teori Dalton. Dalton mengemukakan model atomnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partikel terkecil mirip bola pejal, bersifat identik, tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, unsur disusun oleh atom. Partikel bola pejal. Pejal artinya dia padat atau tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur yang sama, masanya dan sifatnya sama. Misalnya, atom karbon. Sesama atom karbon, dia akan sama ukurannya. Sifatnya juga sama. Terus atom oksigen, sesama atom oksigen, dia akan sama baik ukuran maupun sifat, tetapi atom karbon dengan oksigen beda sifat. Kalau unsurnya sama, dia akan sama sifatnya. Kalau unsurnya berbeda, dia akan beda lagi sifatnya. Yang ketiga, reaksi penyusun kembali. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusun kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya, ini sudah karunia Tuhan bahwa materi itu tersusun atas atom-atom. Walaupun tidak dikelihatan oleh mata, ternyata atom itu ada, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang keempat, atom-atom bergabung membentuk senyawa. Ya, contohnya ketika atom C bergabung dengan atom O, maka bisa bentuk CO2 atau CCl4. Satu atom C bergabung dengan 4 atom Cl, dan itu namanya sudah senyawa. Model atom Dalton, ya, seperti ini pada gambar. Kelebihan atom Dalton dapat menjelaskan hukum kekekalan massa yang berbunyi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Contohnya seperti begini, seperti 1 jeruk dan 2 mangga. Ketika massa dipisah-pisah, kita hitung jeruk massanya segini, mangga seperti ini, kita hitung totalnya. Ketika digabung, massanya akan sama. Jadi teori atom Dalton bisa menghitung hukum kekekalan massa. Yang kedua, dapat menjelaskan perbandingan massa. Contohnya O dan O
haruskan masanya sama. Ketika diteliti, tidak seluruhnya sama, ada perbedaan. Ini ibaratnya dua orang kembar, wujudnya sama, mukanya sama, identik, mirip, tetapi begitu kita ukur, ada yang berbeda, berat badannya berbeda, jadi tidak sepenuhnya benar. Atom yang sama memiliki massa yang sama, ada perbedaan sedikit, itu namanya isotop. Kelemahan atom Dalton akan dikemukakan oleh teori C.C. Thomson. Teori atom C.C. Thomson. Percobaan Thomson mengetahui bahwa atom ini memiliki muatan. Dari mana ia mengetahui atom itu memiliki muatan? Thomson mencoba untuk membuat sebuah percobaan, yaitu percobaan tabung sinar katoda. Pada intinya, ia membuat sebuah tabung yang ia vakum, udaranya dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Kemudian, ia diberikan satu sumber arus listrik. Sumber arus listrik tadi, kemudian dia berikan tegangan yang sangat tinggi. Dari situlah ia melihat ternyata sinar elektron dilihat mulai tergeser, mulai belok, padahal seharusnya tidak berbelok. Itu kita bisa melihat pada anak panah, itu arus listriknya sudah mulai membelok, sehingga akhirnya dari percobaan ini ia menyimpulkan bahwa ternyata atom itu memiliki muatan. Muatan ini ada dua, yang muatan positif dan muatan negatif. Atom adalah suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atom bersifat netral. Atom adalah, ini contohnya seperti teori atom, model atom Thomsonnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti teori atom roti kismis. Ini contohnya seperti teori atom kismis. Roti itu ibaratnya adalah bagian atom bola pejal yang bermuatan positif. Kismis itu ialah bermuatan negatif atau elektron-elektronnya. Atau dengan contoh lain, buah semangka. Kita bisa lihat pada slide, buahnya itu ibaratnya seperti atom yang bermuatan positif, dan bijinya itu ialah elektronnya yang bermuatan negatif. Kelebihan atom Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ternyata atom masih bisa dibagi lagi. Selain satunya adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Nah, elektron yang bermuatan negatif itu memiliki perbandingan antara muatan dengan massa sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Kekurangan atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Tetapi, Thomson tidak bisa mengukur massa elektron secara akurat atau tepat. Kita lihat di percobaan teori Rutherford. Ini teori atom Rutherford. Rutherford
Dia merasa penasaran dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Dalton dan Thomson. Dia mencoba untuk membuat sebuah percobaan. Percobaannya, kita menyebutnya percobaan ini sebagai percobaan sinar alfa. Dia ingin tahu nih, bagaimana elektron dan proton dan inti atom itu, kayak kata Thomson, seperti roti kismis. Dia ingin membuktikan di mana sebenarnya letak posisi atom yang positif dan negatif. Akhirnya dia mencoba membuat percobaan ini. Di percobaan ini, teman-teman, kita pada lihat di slide, eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng emas tipis dengan partikel alfa. Ini gambarnya. Dia meletakkan 3 buah zat radioaktif. Ada 3 buah zat radioaktif itu di tengah-tengah sini. Kemudian dia meletakkan sebuah lempeng emas. Yang warna kuning ini lempeng emas. Terus itu yang bentuk bulat ini layar. Yang radioaktif itu pas di tengah-tengah warna merah ini. Sebuah lempeng, tetapi di depannya kemudian dia meletakkan sebuah layar, di sekelilingnya. Warna abu-abu ini layar, dan apa yang terjadi ketika layar ini ia coba buka? Ternyata ada bercak-bercak sinar alfa dari zat radioaktif. Ada sinar-sinar alfa yang terpancar di layar-layar. Itu kita bisa melihat ada anak panah yang terpancar di layar-layar. Dan ada sinar alfa yang diteruskan. Kita bisa melihat warna merah tebal ini sinar alfa yang diteruskan. Dan ada sinar alfa yang dibelokkan, atau ada sinar yang dipantulkan. Kita melihat eksperimen Rutherford yang kedua. Ya, kita lihat pada slide. Ini adalah atom-atom emas yang bentuk bulat. Ini merupakan atom-atom emas, dan bulat kecil di tengah itu merupakan inti atom. Kemudian atom emas ditembakkan sinar alfa. Rutherford berteori bahwa saat sinar alfa ini ditembakkan, ada sinar yang kemudian diteruskan. Kita bisa lihat pada slide, ada sinar yang diteruskan, kemudian ada sinar yang dibelokkan. Ya, dibelokkan. Dan lebih menarik lagi, ada sinar yang dipantulkan. Mengapa seperti ini? Rutherford mulai membuat argumen. Ceritanya, sinar-sinar alfa ini muatannya positif. Dia beranggap bahwa di tengah-tengah atom itu ada sesuatu, yaitu inti atom yang bermuatan positif. Maka sinar masuk mengena inti atom bermuatan positif, langsung dipantulkan. Sinar alfa masuk mengena inti atom bulatan kecil di dalam, langsung dipantulkan. Dan yang dibelokkan itu karena sinar alfa mendekati inti atom dan mengalami gaya tolak inti. Kita lihat mendekati inti atom dan mengalami gaya tolak inti, sehingga sinar dibelokkan. Ya, ini dia tidak kena inti atom ya, dia hanya mendekati inti atom dan mengalami gaya tolak, sehingga sinar dibelokkan. Karena kita tahu positif sama positif artinya tolak menolak. Dan partikel sinar alfa tembus karena melalui daerah yang kosong atau hampa.
Rutherford membuat kesimpulan bahwa hasil model atom Rutherford Rutherford membuat teori dari sini. Dia membuat kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat sesuatu. Di tengah-tengah inti atom muatannya positif, dan kemudian di sekelilinginya dari muatan positif itu adalah elektron yang bermuatan negatif atau belum jelas, yang berwarna biru. Ini merupakan inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan yang berwarna hitam itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Elektron ini mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu, tetapi tidak sembarangan. Kita lihat baik-baik, elektron berputar mengelilingi inti atom, tapi pada lintasan tertentu. Konsep dari teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Yang kedua, hampir seluruh massa atom terpusat pada intinya. Ya, elektron ini masanya kecil jika dibandingkan dengan massa inti atom. Yang ketiga, elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu pada jarak yang relatif besar dari inti. Yang keempat, oleh karena atom bersifat netral, jumlah elektron di dalam atom sama dengan jumlah muatan pada inti atom. Yang kelima, inti atom dengan elektron saling tarik-menarik yang menyebabkan adanya gaya sentripetal pada elektron, sehingga lintasan elektron tetap. Sehingga elektron harus selalu bergerak, karena kalau elektron berhenti bergerak maka elektron akan tertarik ke inti atom, karena antara inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif itu saling tarik menarik, sehingga elektron harus terus-menerus bergerak. Ya, analoginya seperti bumi harus mengelilingi matahari. Kalau sekali bumi berhenti mengelilingi matahari, maka bumi akan tertarik oleh gaya gravitasi matahari. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Dan itu harus ada gaya sentripetal yang istilahnya bisa mengimbangi gaya tarik menarik itu. Kelemahan Rutherford, energi total akan semakin kuat elektron jatuh ke inti, tetapi kenyataannya tidak pernah berdasarkan teori fisika. Gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam. Kelemahan dari Rutherford akan dijelaskan oleh atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap. Model atom Niels Bohr. Model atomnya dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa pada inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan yang kita sebut sebagai kulit, digambarkan sebagai lingkaran. Dalam konfigurasi elektron, menurut atom Bohr, jumlah elektron yang menempati suatu kulit adalah 2n². Untuk kulit pertama, yaitu kulit K atau N1, memiliki nilai N sama dengan 1.
sehingga jumlah kulit K sama dengan 2 elektron. Kita kembali pada rumus 2N pangkat 2. Jadi 2 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 2 elektron. Kemudian untuk kulit L memiliki nilai N sama dengan 2, sehingga jumlah maksimal elektronnya 2 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 8 elektron. Untuk kulit ketiga, yaitu kulit M, nilainya N sama dengan 3, sehingga jumlah maksimal elektron 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 18 elektron. Untuk contohnya konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Karbon nomor atomnya 6 sama dengan 2, 4. Ne nomor atomnya 10, jadi 2, 8. Selanjutnya kita akan bahas elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar, atau dalam tabel periodik dia elektron yang berada pada golongan berapa. Contohnya karbon nomor atomnya 6, dia ada pada golongan keempat, makanya itu disebut elektron valensinya 4. Atau golongan atau karbon Ne nomor atomnya 10, ini dia ada pada golongan 8A, maka itu disebut sebagai elektron valensinya. Untuk energinya, kalau ada kulit keluar ke dalam itu melepaskan energi, dan kalau ada kulit dalam keluar itu menarik energi. Oke, sampai pakai logika saya bisa dimengerti. Misalnya ini logika saya. Misalnya pakai logika saya bisa dimengerti. Ini energi diserap atau dilepas. Kalau misalnya dari kulit M ke K atau kulit ketiga itu sama dengan 15. Kulit pertama K sama dengan 5. Agar bisa sama dengan nilai 5, maka harus melepaskan energinya. Kedua, misalnya kulit L ke M. Di kulit L nilainya 10 dan kulit M nilainya 15. Agar nilainya sama 15, maka harus menyerap energi menjadi 15. Jadi ini hanya logika saja tentang menarik dan melepaskan energi. Jadi kelebihan model atom Niels Bohr, yang pertama dapat menjelaskan mengapa elektron terjatuh. Kedua, menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Kelemahan model atom Niels Bohr, model ini hanya dapat menerangkan atom berelektron tunggal seperti atom hidrogen. Kelemahan atom Niels Bohr akan dilengkapi oleh teori atom modern. Teori atom modern. Yang pertama, Max Planck. Dikemukakan oleh Max Planck, atom suatu saat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Jadi maksudnya ketika kita berbicara, alat elektronik ada radio, televisi, bahkan alat komunikasi, itu semuanya bermain di paket-paket gelombang menggunakan frekuensi panjang gelombang tertentu. Yang kedua, oleh Louis de Broglie, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Contohnya, elektron memiliki sifat sebagai partikel dan sifat sebagai gelombang. Jadi memiliki dua sifat. Nah, karena elektron memiliki dua sifat, makalah muncul prinsip ketidakpastian. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Artinya, kita mengukur elektron, kecepatannya tidak bisa diukur.
atau sebaliknya, kita mengukur kecepatan elektron, maka kita tidak bisa ukur letaknya di mana. Kita melihat persamaan gelombang Erwin-Schrödinger. Dia menyimpulkan bahwa persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Jadi maksudnya cara kita menentukan keberadaannya elektron dengan cara melihat bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini bisa disebut dengan alamat elektron. Inilah gambarnya model atom modern. Dia adalah penyempurnaan dari teori atom Niels Bohr. Kulit tetap sama, yaitu kulit pertama warna abu-abu, kulit kedua warna biru, dan kulit ketiga warna kuning. Tetapi bedanya kedudukan. Elektron tidak seperti yang dibuat oleh Niels Bohr. Kalau di sini dia bersifat gelombang. Jadi tidak bisa ditentukan elektron secara pasti di mana. Maka menggambarkannya dibuat titik seperti ini yang ada pada gambar, di mana ada titik-titik yang paling merah, tebal merahnya. Berarti di sanalah kemungkinan terbesar kita bisa menemukan elektron. Nah, nanti kemungkinan terbesar kita menemukan elektron tadi, kita akan namakan dia orbital. Orbital itulah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Jadi, di mana kita bisa menemukan elektron, daerahnya kita namakan orbital. Kepastiannya kita tidak bisa menentukan karena elektron itu bergerak terus. Contohnya, kita punya adik, dia lari terus di ruangan tengah. Sementara dia berlari, kita tidak bisa menentukan dia ada di posisi bagian mana. Ketika ditanya oleh ibu, "Mana adikmu?" Kita hanya bisa menjawab ada di ruang tengah begitu. Tetapi kita tidak bisa memastikan di ruang tengah posisi bagian mana. Karena dia lari terus. Apakah dia ada di pojok kanan atau kiri, atau ada di tengah-tengah ruangan? Tengah kita juga tidak bisa memastikan jadi elektron seperti itu. Kita hanya bisa menentukan ruangnya, dia ada di sana, tetapi posisi letaknya kita tidak bisa menentukannya. Jadi inilah penyempurnaan dari teori atom Niels Bohr. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya tentang teori atom. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.